Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kepada semua para sahabatku sekalian. Berjumpa lagi dengan Mbak Minji ya. Pada malam hari ini Mbak Minji akan sedikit bercerita tentang tentang pengalaman saudara saya ataupun teman saya yang pernah mempunyai pesugihan itu popok wewe. Popok wewe ataupun wewe gombel. Nah, itu pesugihan popok wewe ataupun wewe gombel. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi awalnya itu saya pernah menginap di tempat beliau itu semalam. Nah, jadi saya panggil aja lah ini siasnya nama samaran ya, ini bukan nama asli, yaitu Mas Jago gitu aja ya. Saya panggil aja Mas Jago. Ini nama samaran aja ya para teman-teman ya. Jadi Mas Jago ini adalah pedagang. Jadi setiap paginya itu buka sampai tutup malam, kurang lebih jam 11 malam. Saya itu menginap di situ tuh saya heran karena mengapa ya orang pembeli itu begitu laris banget. Nah, akhirnya pas tengah malam setelah tokonya ditutup, nah akhirnya itu berbincang-bincang dengan saya. Nah, saya itu menegur. Nah, ini maaf Mas Jago ya, saya ini penasaran dari pagi tadi melihat pembeli ataupun orang yang beli di tokonya Mas Jago. Nah, karena saya lihat itu luar biasa sekali pembelinya di tokonya Mas Jago. Oh iya Mbah, alhamdulillah ya setiap harinya seperti ini. Nah, ini maaf Mas Jago ya, jadi saya ingin tanya. Jadi Mas Jago ini usaha pedagang ini apakah pakai secara penglarisan atau bagaimana ataupun cuma biasa-biasa saja. Nah, rupanya saya pas tanya seperti itu Mas Jago itu agak bingung dan ekspresinya itu seperti orang kaget gitulah. Kenapa Mbah kok bertanya seperti itu? Ya ini maaf aja Mas Jago. Jadi saya sambil bergurau seperti itu. Nah, akhirnya Mas Jago ini mungkin berpikir kalau Mas Jago ini nggak mau jawab yang sesungguhnya, mungkin Mas Jago ini pasti dia menyangka kalau saya ini sudah tahu. Akhirnya dia jujur, ya ini maaf lah. Walaupun saya sembunyikan, Mbah juga mungkin sudah tahu apa yang sudah saya alami. Ya sedikit banyak saya sudah tahu. Akhirnya Mas Jago ini terbukalah dengan saya bahwa dia itu mempunyai satu jimat lah itu ya, jimat ataupun untuk penglaris itu yang bernama popok wewe. Ini ya para teman-teman, jadi penglarisannya Mas Jago ini adalah popok wewe. Nah, akhirnya setelah berbincang-bincang yang seperti itu, saya ini bertanya lebih lanjut ya. Nah, ini maaf Mas Jago, awalnya Mas Jago itu kok mendapat benda yang seperti itu ataupun penglarisan yang seperti itu dari mana itu Mas Jago? Akhirnya Mas Jago menjawab, memang saya Mbah waktu itu saya itu pergi ke daerah Jawa itu di Gresik katanya. Itu di Gresik diajak temannya. Setelah di situ diajaklah menemui juru kunci ataupun kalau orang di Jawa itu ya mungkin tempat untuk pesugihan Mas itu. Ya, memang kan kalau di Jawa itu kan banyak sekali tempat-tempat pesugihan ataupun untuk menyupang ya. Jadi pengen kaya secara instan. Ini ya. Akhirnya Mas Jago bercerita banyak. Nah, pada intinya dia itu mendapatkan ataupun oleh-oleh yaitu popok wewe. Nah, cuma saya tanya lagi, nah itu gini Mas Jago, apakah pesugihan yang seperti itu tuh ataupun penglarisan yang seperti itu ada tumbalnya atau tidak? Akhirnya Mas Jago menjawab, itu maaf Mbah, jadi memang ada tumbalnya. Tumbalnya itu gimana Mas Jago? Tumbalnya itu bisa anak kita, bisa juga dengan diri kita sendiri. Iya, bisa diri kita sendiri Mas. Ya. Orang lain nggak bisa Mbak? Nggak bisa, karena bisa anak yang paling kita sayangi dan juga bisa dengan akad dirinya sendiri nanti kalau sudah mati. Itu bisa kontrak berapa ratus tahun, berapa puluh tahun. Pakai kontrak ya Mbak? Ya bisa pakai kontrak. Ini ya para sahabatku sekalian, saudara-saudara.
Jago ya. Jadi intinya kalau pesugihan semacam itu apa ya, itu untuk penglaris kebanyakan. Jadi dagangannya itu laris sekali. Nah saya tanya, nah jadi apakah pesugihan semacam itu ada efek ataupun ada apa ya, ada pantangannya Mas Jago? Ada Mbah. Kalau kita jualan untuk jalan itu jangan sampai kita bawa ataupun kita pakai di badan. Karena kalau kita pakai di badan kita nggak akan kelihatan. Terus gimana? Jadi harus ditaruh di tempat dagangannya. Nah, ini ya para teman-teman ya. Jadi pengalaman yang sudah saya apa ya koreksi ataupun yang sudah saya dapatkan dari Mas Jago tersebut. Jadi intinya dia mendapatkan pesugihan ataupun penglarisan yang dinamakan popok WW ataupun WW gombel. Nah ini saudaraku sekalian ya. Jadi memang ada kisah awalnya daripada popok apa WW gombel tersebut itu memang ada kisahnya ya. Jadi kisahnya WW gombel itu apa itu cuma cerita bohong ataupun itu beneran? Itu memang beneran ya. Jadi awalnya WW gombel itu Mas, awalnya WW gombel itu ada hubungan lah antara suami istri ya. Jadi orang mempunyai istri, sudah bertahun-tahun dia itu tidak mempunyai anak. Akhirnya suaminya itu kepengen punya anak, kok nggak punya anak. Akhirnya suaminya marah, dituduhlah istrinya itu bawa mandul. Nah, akhirnya dia itu selingkuh lagi, ataupun membawa seorang perempuan diajak di rumahnya. Memang sengaja sih istrinya itu biar tahu. Jadi dia bersenggama dengan perempuan yang dibawa tadi di depan kepala istri tersebut. Akhirnya ya istrinya namanya orang ya pasti marah. Akhirnya istrinya itu astagfirullahaladzim, kok suami saya tega bener melakukan seperti itu di depan saya. Ya memang tujuannya suami itu karena tahu bahwa istrinya itu katanya mandul gitu. Akhirnya memang sengaja mau disakiti. Nah habis itu para teman-teman sekalian, istrinya itu langsung lari ke dapur mengambil pisau. Akhirnya yang laki itu dibunuhlah. Setelah dibunuh, yang perempuan tadi lari, dikejarlah dengan perempuan tersebut. Nah akhirnya dibunuh juga. Jadi dua-duanya meninggal. Dua-duanya meninggal. Nah itu kisahnya dari apa itu yang namanya WW gombel. Nah setelah dua-duanya meninggal ini, antara suaminya dengan selingkuhannya ini meninggal, dibunuh dengan seorang perempuan tadi ya. Jadi akhirnya perempuan tadi bingung, larilah ke hutan. Setelah lari ke hutan, jadi dia itu di sana itu menangis, bingung, takutlah nanti dicari orang desa dipukulin ataupun dihukum. Nah, jadi dia itu meratapi semasa hidupnya kok sampai berapa tahun nggak punya anak. Akhirnya apa ya, payudaranya itu ditarik itu ya, payudaranya itu ditarik karena biar apa itu Mbak? Ya dia itu kalau orang itu marah lah ya, marah kenapa kok selama ini aku nggak punya anak. Jadi payudaranya itu ditarik sampai panjang. Nah sampai panjang, akhirnya dia itu putus asa, akhirnya dia terjun ataupun bunuh diri. Nah, makanya rohnya itu menjadilah WW gombel. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi banyak orang yang cerita kan kalau WW gombel itu payudaranya panjang. Ya, memang ceritanya seperti itu. Iya memang benar. Nah inilah para sahabatku sekalian ya. Jadi saya ingatkan kalau apa ya. Jadi kita bekerja ya bolehlah kita cari penglaris. Ya boleh, tapi jangan sampai untuk apa ya, jangan sampai untuk yang melebihi batas ya. Kita kalau penglaris itu ya sekedar doa ataupun apa saja untuk syariat, tapi jangan sampai yang menelan korban karena itu akan merugikan kita kelak di akhiratnya dan kita juga di dunianya, karena itu apa ya, perbuatan setan. Jadi sekali lagi para sahabatku sekalian di luar sana mungkin yang melihat tayangan saya ini, kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya, kita ambil hikmahnya, karena apa ya, semacam pesugihan apapun itu pasti ada resikonya.
Mungkin kita enak waktu di dunia ya, tapi sengsara di akhirat. Akhirat akan celaka. Jadi inilah mungkin yang dapat saya sampaikan para teman-teman. Sekali lagi, boleh para sahabat sekalian, saudara-saudaraku untuk mencari syariat penglaris untuk dagangannya, tapi jangan sampai yang melewati batas ataupun bahkan menelan korban. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.